Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di analisa teknikal dan pendanaan harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 8 Agustus 2022 mengawali minggu ini dengan hari yang cukup volatil, sempat lebih banyak turun ya, tapi so far closingnya masih ditarik lagi. Dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, dan donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian. Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu lagi buat teman-teman yang mau bergabung ke Telegram publiknya cuan-cuan saham. Ini channel Telegram umum. Teman-teman silahkan klik link yang ada di deskripsi aja. Itu nanti ada cuan-cuan saham publik. Nanti saya bakal sering seru-seruan di sana. Ada ya mungkin stock pick, view juga dan lain sebagainya. Yang jelas bisa subscribe atau join aja, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi untuk cuan-cuan saham publiknya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya 14,029 triliun dengan pergerakan asing masih net buy dengan jumlah yang sangat besar. Cakep banget, total net buy 1,19 triliun dan itu hampir semuanya di pasar reguler. Di nego cuma 1 miliar doang net buy-nya dan itu cakep banget inflow buat IHSG. Kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing hari ini, yang pertama ada Telkom 505,6 miliar, BBCA 313,2 miliar, Bank Mandiri 194,3 miliar, Astra 82,9 miliar, Tower 58,1 miliar, United Tractor 57,9 miliar, PNLF 33,9 miliar, INDF 27,9 miliar, BBNI 25,4 miliar, ICBP 19,6 miliar, SMGR 17 miliar, Unilever 15,9 miliar, Inco 15,4 miliar, Pegas 14,1 miliar, KLPF 12,3 miliar, Akra 12 miliar, CPIN 8,4 miliar, MTEK 8 miliar, BBRI 6,7 miliar, dan INKP 6,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Bukalapak 45,2 miliar, Tepik 39,3 miliar, MDK 39,5 miliar, MAPI 36,6 miliar, Antam 36 miliar, Excel 23,5 miliar, Bola 16,6 miliar, Raja 14,4 miliar, Mayora 6,6 miliar, Ship 5,5 miliar, Arto 4,7 miliar, Hill 3,6 miliar, PTPP 3,1 miliar, MNCN 2,1 miliar, Film 1,5 miliar, INTP 800 juta, dan Ali 700 juta. Mohon maaf, perlu saya pause sebentar. Oke, kembali lagi kita lanjutkan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Nah, melanjutkan masih yang kemarin sih sebenarnya. Cuman hari ini kalau kita lihat IHSG juga merespon 7100. Pas banget high-nya 7100 pagi-pagi ya, kejedot 7100 terus koreksi. Tapi terlihat waktu closing ditarik ke atas lagi. Tidak berbeda jauh karena pergerakan belum signifikan, cuma 0,03% doang. Update candle-nya pun juga masih oke, entah pakai trading view atau pakai stock bid ya, walaupun bodinya beda. Cuman saya rasa so far masih tidak terlalu signifikan juga candlenya. Cuman satu hal yang pasti 7100 masih menjadi resisten dari IHSG. Another view juga toleransi terakhir kalau kita pakai shadow ke shadow ya. Nah, ini IHSG belum breakout, cuman kalau kita tarik di mana garis paling banyak ketemu, saya rasa IHSG juga sudah breakout. Selama pergerakan belum signifikan, saya rasa masih kurang oke untuk diupdate karena pergerakan masih sama ya. Yang jelas tetap batasi resiko aja dengan resisten terdekat saat ini 7100, baru nextnya di sekitar gap 7170, sedangkan untuk support di 7070, lalu di area 7000. IHSG koreksi pun tidak jelek sama sekali kalau memang dia nanti mau, misalkan ya, contoh IHSG ini belum breakout, kita pakai yang shadow ke shadow, terus ternyata dia nanti belum breakout, swing low sekali, ini adalah kesempatan untuk buy, untuk window dressing di akhir tahun. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Yang jelas kita sekarang berada di resisten, belum clear ya 7100 nya. Kalau breakout bagus, kalau retrace manfaatkan untuk
bow karena terlihat flow-nya bagus banget. Oke. Langsung saja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita coba bahas T-Big. Oke, hari ini T-Big turun 3,21% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Ini saya nggak tahu volume apa, apakah crossing atau tender offer atau apa, saya nggak begitu update untuk si T-Big. Cuman kalau kita lihat memang hari ini volumenya spike besar banget, kayak tidak wajar aja seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ya untuk T-Big ini strukturnya untuk saat ini sedang cenderung sideways. Setelah dia kemarin uptrend, di sini dia menguat dari Corona itu harga Rp700 naik terus sampai harga 3.300 dan di area sini T-Big cenderung sideways. Sempat beberapa kali saya kira dia bakal menguat lagi entah dengan bullish flag atau apapun itu. Cuman saya rasa untuk yang paling tepat saat ini T-Big berada dalam fase sideways dengan rentan resisten di 3.300 sampai 3.200 dan support kuatnya di area 2.700. Nah, kalau break atas dia bagus, break bawah dia akan kurang oke. Yang perlu diperhatikan ketika sideways kayak gini adalah akumulasi dan distribusinya. Dan kalau kita lihat menggunakan indikator ini ya, selama sideways saya rasa akumulasinya tidak terlalu jelek. Jadi ada akum ya, walaupun tidak terlalu konsisten, cuman so far terakhir ada akumulasi. Asingnya pun juga terlihat bagus di T-Big. Cuman kalau menurut saya lebih ikutin TA-nya aja. Nah, untuk saat ini T-Big seperti itu. Berada ranging dengan range di 2.700 sampai 3.250 seperti itu. Sedangkan untuk support minor ada di sini. Ini sekitar 3040 ya, yang sayang sekali tadi ini terlihat sudah ke breakdown. Sedangkan support 2-nya ada di sini sekitar 3000 sampai 2960. Makanya sempat kena lalu reject. Amannya sih kalau memang mau masuk T-Big ya, beli di support paling bawah, tinggal spike buy jadi 2700. Nanti kalau mantul sell on strength, beli bawah, beli lagi, mantul sell on strength lagi karena dalam posisi sideways. Sampai kapan? Sampai breakout. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Tuh, support resisten tadi udah. Lanjut coba kita cek untuk komoditas so far yang masih menarik adalah nikel. Kalau batu bara terlihat baru pada mau koreksi kalau saya lihat. Kita coba cek si CPO juga menarik sih. Kita coba cek MDK aja kali ya, yang naik 4% hari ini. Lumayan ada spreadnya. Oke, hari ini MDK naik 4,18% dengan candle yang cukup solid, bahkan sangat solid ya. Dan volume yang bagus juga. Terakhir MDK terkoreksi dari all time high-nya di 5.800 dan turun sampai 3.350. Itu hampir turun 50% sendiri. Di area sana sudah masuk area cukup kuatnya dan juga kena area demand di sekitar 3.400. Lalu terlihat dia rebound menggunakan yang namanya inside bar. Pakai bullish harami. Di sini ada harami ya, ini. Nih, nah. Dia membentuk bullish harami lalu akhirnya breakout pada tanggal 19 Juli dan menguat sampai sekarang. Untuk saat ini kita bisa tarik target dari si MDKA ya, beberapa area di atas yang terlihat sudah di breakout. Kalau yang di sini dia masih belum breakout sepertinya dan terlihat belum. Cuman kalau untuk yang sini MDKA sepertinya sudah breakout. Nah, kita sambungkan ke sini. Nih ya, terlihat sudah breakout. Maka dari itu kita bisa tarik dari Fibonacci yang sini. Ini dari 5450 sampai low-nya ada di 3350. Nah, satu hal yang menarik, MDKA kemarin reject dari 382. Lalu dia hari ini higher high, maka dari itu ada potensi saya rasa MDKA bisa ke 0,618 sampai di sekitar 4650. Tuh. Di situ juga bakal bertemu dengan downtrend channel ya, downtrend line. Nih, jadi saya rasa target dari MDKA bakalan seperti ini. Set, itu kalau besok dia menguat. Nah, kalau menarik lagi, dia turun sekali lagi, lalu inverted head and shoulder. Nah, ini bakalan menarik. Tapi kalau enggak, ya yaudah, yang penting target ke 4650 dulu untuk saat ini. Cuman sebelum ke sana jelas ada resisten juga di 4400.
Nih ya, di sini dia ada resisten di 4.400, Fibo 0,5 pas kena neckline juga. Jadi ya ini adalah resisten dari si MDKA. Yang pertama 4.400, yang kedua di 4.650 sampai 4.700. Yang ini kuat 4.650 ini. Jadi ya bisa lihat-lihat. Nah, sedangkan untuk support terdekat ada di area 4150 sampai area 4000 itu masih oke untuk si MDKA sebagai supportnya dia. So far masih oke, arah masih ke atas, tinggal kita lihat ketika kena 4650. Bakalan cakep banget kalau dia reject dulu membentuk inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan tuh bakal bagus. Tapi kalau dia mau lanjut terus, minta breakout terus, ya udah, pasar selalu benar. Kita cek di dalamnya hari ini terjadi distribusi sebenarnya. Tapi kalau kita lihat yang beli top buyernya KI ya, cukup menarik. Ini ada KI, ada PD juga. Ini kan broker-broker afiliasinya Saratoga. Terus juga Saratoga sama Boy Tohir kalau nggak salah ya. Yang penting dua ini, KI sama PD ini dia berdua bukan broker sembarangan kalau di saham-sahamnya Saratoga. Itu kalau yang saya perhatikan ya. Tapi ya tergantung value-nya juga. Maksudnya kalau misalkan PD tapi dia value-nya kecil, misalkan 2M terus jejer-jejer sama retail-retail, ya itu beda. Tapi kalau dilihat dari bentuknya kayak gini, KI, DX, BK, PD, YU, DH, AK, walaupun ini terlihat distribusi, cuman saya rasa hari ini adalah akumulasi. Bisa kita lihat juga di bawahnya RX, ZPCS, ini CCNI, ODC, PSK, GR, ini juga retail semua. Jadi saya rasa untuk harian ini juga blocksumnya bagus. Terus juga kalau kita lihat MDK sudah closing di atas MA50. Bisa ada potensi menguat, cuman ya memang setupnya masih HK kalau besok dengan target di 4650. Yang penting itu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk MDKA lanjut coba kita cek. Ini bola spreadnya lumayan tapi sepertinya kurang liquid ya, nggak usah kita bahas. Kita masuk ke yang dibeli asing aja untuk hari ini. Kita bahas dari Telkom. Saya pengen bahas Telkom. Lama nggak bahas Telkom. Ketika bahas Big Cap yang saya bahas kemarin Big Bang ya. Hari ini kita coba bahas si Telkom. Oke, hari ini Telkom naik 1,08% dengan candle yang agak kurang enak sebenarnya dan volume yang cukup besar juga. Terakhir Telkom terkoreksi dari puncaknya di 4850, dia turun sampai 3870. Waktu itu view-nya udah gak enak banget, saya pun juga sama ya. Pertama dia patah dari secondary, belum kena primary trendnya, cuman berhasil rebound kuat dari 3850. Nah, 3850 pun juga sepertinya area kuat dari si Telkom. Dan ketika di sana Telkom terjadi yang namanya bullish divergence disertai dengan pattern falling wedge ya. Di sini dia falling wedge. Lalu ada bullish divergence-nya. Indikator ke atas, harga ke bawah, ada pattern reversal. Yang terjadi ketika dia breakout di sini ya. Tanggal 15 Juli dia breakout high, dia breakout falling wedge dengan volume besar, Telkom mulai menguat. Nah, untuk saat ini Telkom udah sampai 4.700, ini sudah dekat dengan pucuk ya. Bahkan saya kira Telkom cuma sampai 4.400 doang waktu itu. Lalu saya kira bakal retrace dulu, tapi ternyata enggak, ya itulah dia, market selalu benar. Dan sekarang sudah di 4.700. Telkom juga sudah menutup gap kalau dibandingkan dengan big cap lain ya yang masih meninggalkan gap. Si Telkom udah ketutup gapnya dan sekarang dia sedang kejedot di resisten trend lainnya yang sebelumnya support, ketika jebol become resisten. Yang serem dari Telkom adalah kalau dia tidak berhasil breakout 4850, worst case scenario, ini adalah pembentukan top kedua atau pembentukan lower high seperti itu. Tapi kalau misalkan dia break dari 4850, jelas Telkom bakalan bagus karena dia akan higher high dan kita bisa tarik targetnya dari 4850 sampai 3840. Nah, ini ya. Last resisten dari si Telkom karena semua sudah di breakout. Resisten terakhirnya adalah di 4850. Kalau misalkan berhasil break dari 4850, target dari Telkom adalah 5480 sampai 5200 di Fibo 1382 sampai Fibo 1618. Itu juga sepertinya di area all time high. Kemarin juga wajar ya kejedot all time high-nya tahun 2017 lalu dia turun dulu. Apakah ini pembentukan sebuah higher low cukup menarik dan sekarang sedang berusaha untuk breakout higher high.
Tinggal kita lihat di 4850 apakah Telkom lewat atau enggak. Kalau lewat bagus, kalau enggak lewat ya mungkin bisa retrace 1 kali lagi, nanti kita update lagi. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko. Dilihat dari flow-nya bagus banget Telkom ini, bahkan sampai sekarang ya akumulasinya. Kalau teman-teman lihat hari ini bayarnya cuma 7 doang. Dan kalau kita track ke belakang akumulasinya kuat banget setelah dia breakout dan menguat kemarin. Nih, buyer 7, seller 63, ini perfect akumulasi ya. Value-nya juga bukan kaleng-kaleng, brokernya juga bukan kaleng-kaleng. Bahkan kalau kita hilangkan MK ya, karena value dia cuma 150 juta, ini berarti bayarnya cuma 6 yang ada net buy-nya. YU, BK, KZ, ZP, RX, CS. Dah, ini Avenger berjejer di kiri, akumulasi, inflow asing. So far so good lah. Every red is a buy kalau menurut saya, yang bentuknya kayak gini ya. Kalau misalkan nanti dia gagal breakout dari 4850, misalkan kejedot, terus langsung dia retrace dulu ya. Nah, itu tinggal buy on weakness, piramid, pakai Fibonacci untuk sampai akhirnya dia berhasil breakout. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Menarik, cuman kalau untuk sekarang untuk entry masih agak susah setupnya. Untuk support terdekat Telkom mungkin kita bisa gunakan Fibonacci tadi ya, dari 4850 sampai low-nya di 3840. Nah, support terdekat saya rasa sih masih di area sini 4300. Itu di Fibo 0,5-nya dia. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek SM Gear masih on track dengan view terakhir ya. Nggak usah kita bahas dulu, arahnya masih ke atas untuk si SM Gear. Kita coba cek ke yang merah-merah aja untuk hari ini. Beberapa yang yang IPO sudah pada mulai putar balik ya. Kita coba cek si Goto dulu deh, sepertinya menarik karena hari ini juga ada spread. Oke, hari ini Goto turun lagi 4,73% dengan candle yang solid dan volume yang ada juga. Kalau kita lihat volumenya membesar ya. Walaupun ketika dia koreksi itu volumenya kecil-kecil, cuman kali ini dia volumenya membesar dari sebelumnya. Artinya ada power yang menguat. Dan kalau kita lihat dari closingan Goto, dia sudah terlihat lower low kalau dari closing ya. Karena sebelumnya dia tidak pernah closing di bawah 286, cuman hari ini dia close di 282. Toleransi terakhir dari Goto adalah di area 280. Dan kalau dia jebol dari area tersebut, Goto bakal melanjutkan retracement-nya ke Fibonacci selanjutnya, yaitu di area sini. Dan ini sebenarnya bagus banget kalau dia sampai ke 0,618 ya. Itu di area 272 sampai 264. Bahkan sampai 232 pun juga Goto nggak jelek. Cuman untuk area golden pocketnya ada di 272 sampai 264. Kalau kita lihat beberapa sektor mulai rotasi. Kalau saya lihat ya, untuk Tekno juga masih oke sebenarnya. Cuman baru kejedot resist. Cuman so far kalau menurut saya untuk batu bara baru pada rehat. Kalau kita lihat ya, bakal koreksi terdekat, entah nanti bagus atau enggak, kita lihat ke depannya. Cuma untuk sekarang belum pengen saya bahas dulu. Tapi kalau saya lihat flow mulai pada rotasi. Tuh, ada yang ke infra. Infra tuh macam-macam ya, ada konstruksi, ada menara-menara, terus ada telco. Itu bagus-bagus, sektor infrastruktur. Terus juga untuk bank-bank mini yang ada kepentingan untuk akhir tahun. Sama sektor digital, IDX Tekno ya. Cuman kalau kita lihat leadernya masih baru koreksi. Tapi tetap satu hal yang menarik dari Goto, dia koreksinya volumenya kecil-kecil. Nih, ini menarik untuk dipantau kalau menurut saya. Dan kalau saya sih lebih optimis Goto ini sedang membentuk sebuah higher low dan nanti bakalan seperti ini. Nih ya. Kalau dikasih, tapi saya optimis. Tapi kalau nggak dikasih ya udah, market selalu benar tuh. Jadi ya mungkin nanti bisa dilihat di area support si Goto sekitar 272 sampai 264 lalu di 232. Ketika nanti Goto terlihat bottom, konsol volume breakout meningkat, Goto arahnya bakal ke atas lagi dan saya rasa itu bakal cakep untuk si Goto. Untuk sekarang maintain support di 272. Kalau memang dia jebol dari 272, nextnya di area 232. Bahkan sampai 182 pun Goto nggak jelek. Tapi kalau dia jebol dari 182 baru kurang bagus. Tapi masa iya Goto mau ke saham Gocap? Kayaknya
Enggak juga ya, enggak ada tajinya nih saham LQ45. Pasti banyak yang jaga sih, saham penuh kepentingan ini ya. Investor-investornya juga kelas kakap. Terus ya ini saham karpet merah lah kalau menurut saya. Dan menurut saya masih menarik juga untuk si GoTo. Kita lihat dalamnya hari ini kurang enak, terjadi distribusi. Dan kalau kita lihat ini cukup relevan ya GoTo sama Bandar Movementnya ini. Ketika dia ditarik, ini masih awal volatil. Tapi waktu di sini dia terjadi akumulasi, harga saham juga naik. Lalu waktu turun distribusi pelan-pelan, dia juga turun distribusi pelan-pelan. Tapi kalau kita lihat menggunakan indikator ini, so far berarti inventorinya masih bagus karena barang belum habis. Cuman untuk sekarang memang sedang ya mungkin si UW-nya, underwriter-nya sedang mengatur harga. Karena kalau kita lihat yang jualan si PD 55 miliar. Dan jelas ini masih distribusi SKYP, CCOD, XCN, IX, AXL. Dan ya makernya ini PD. Yang perlu diperhatikan UW-nya sih. UW itu underwriter ya. Underwriter dari si GoTo, PD, CC, terus sama Greenshoe. PD, CC, LG itu kan underwriter. Sama Greenshoe-nya itu YU. Udah itu aja yang perlu diperhatikan. Nah kita lihat PD di kanan, YU di kanan, LG di kanan. Jadi ya berat. Tuh, CC-nya juga kurang bagus. Jadi ya batasi resiko. Cuman kalau dilihat dari volume ya, saya rasa koreksinya masih bagus untuk si GoTo. Tinggal lihat di area kuat ini aja, 272 dan 232. Kalau ada reject harusnya bagus. Tapi kalau tidak ada reject bisa lihat di area selanjutnya. Seperti itu. Yang penting sama selalu batasi resiko. Nah, untuk GoTo lanjut coba kita cek si Friend. Nah, ini juga Friend kemarin rame. Terakhir kita ikut bahas ya. Dan sekarang sedang koreksi. Oke, hari ini Friend turun 4,59% dengan candle yang kurang bagus dan volume yang cukup besar juga. Artinya volume mengkonfirmasi candle. Friend hari ini high-nya sampai 113, lalu dia kelihatan ada reject karena itu juga sudah mulai masuk di area kuat. Nih, suatu yang wajar juga si Friend kena area kuat di sekitar 113 sampai 118. Perjalanannya bakal berat untuk si Friend tuh sampai 118. Tapi kalau dia kena 118 ya so far dia sudah kena target dari retracement-nya ketika dia turun kemarin. Nah, ini kan dia turun, naik kena 0,5 higher low, lalu higher high, targetnya saya rasa masih di 118 untuk Friend saat ini. Kenapa? Karena dia cup handle-nya di 0,5. Nih. Di sini cup, lalu ini adalah handle atau inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman yang jelas dia reject dari 0,5, means targetnya 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Cuman memang sekarang baru kena area kuat. Ini ya, di area rejectnya juga di 115 sampai 112 itu resisten. Sebelumnya di sini support, meninggalkan banyak supply, lalu akhirnya dia turun. Dan ya, masih sesuatu yang sangat wajar untuk si Friend ini. Tuh, untuk support terdekat saat ini Friend ada di 100 sampai 93. Dan kalau menurut saya pribadi ya, by structure dia turun sampai 93 itu nggak jelek. Cuman ya tinggal atur porsi masing-masing aja. Dan apa ya, porsi terus juga money management dan lain sebagainya. Tuh. Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan teman-teman average-nya di 79 atau bahkan di 68, dibawa turun sampai 93, nggak pasang trailing stop nggak masalah juga kalau pengen nge-keep average bagus ya. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya 108 dibawa ke 93 ya kalau menurut saya itu bukan trading yang bagus. Jadi ya selalu batasi resiko seperti itu. So far masih menarik, tinggal dipantau koreksinya sampai mana dan rejectnya di mana. Untuk support tadi 100 sampai 93. Kita lihat dalamnya hari ini juga sudah keluar ya si anaknya. Atau apa sih itu? Saya nggak tahu malah Moratel. Kayaknya top gainer hari ini dah ini si Mora ini. Saya nggak tahu itu apanya Friend. Cuman kalau kita lihat ada hubungannya ya. Tuh, dan kalau kita lihat hari ini terjadi distribusi. Cuman so far so good juga kok ini Broxum-nya hari ini. XALG, YP, DRCP, buyer seller, sellernya MGPD. Ya baru ada yang merealisasikan profitnya aja. Tuh, jadi ya suatu hal yang wajar. Yang namanya harga naik pasti ada yang cuan dan mau TP. Ketika harga turun juga pasti ada yang mau beli karena harganya murah. Jadi ya inilah market.
Itu untuk friend, yang penting batasi resiko gunakan support tadi. Lanjut coba kita cek, tapi kok saya belum pengen bahas batu bara ya. Nggak usah dulu deh, besok aja kalau koreksi lagi. Kita coba cek masuk ke yang hijau-hijau. Pegas masih on track, Meta juga masih on track. Mungkin kita cek si ESA aja ya. Yang lama nggak kita bahas. Oke, ini salah satu spoiler. Oke, hari ini ESA naik 2,82% dengan candle yang cukup bagus. Kalau kita lihat malah sebenarnya bagus candle si ESA hari ini, hammer ya, dengan volume yang kuat juga. Artinya apa? Di area 1000 buyernya kuat, seperti itu. Terakhir ESA menguat dari 700 sampai 1100, lalu dia retrace ke sekitar 940 dan menguat lagi sampai ke 1150. Yang tadi kita lihat adalah 1150 adalah 0,5 dari si ESA ya. Ketika kemarin dia naik kejedot 0,5 lalu dia retrace dulu. Tuh artinya apa? Saya rasa untuk si ESA ada target sekitar ke 1. Kalau dia berhasil break dari 1150. Nah, PR-nya sekarang adalah breakout dari 1150. Kalau kita lihat si ESA, saya rasa dia mau bentuk sebuah continuation. Bisa ya, ini bikin continuation. Mungkin sebuah bullish penan atau flag atau apapun itu kalau kita coba imajinatif. Cuman yang jelas kalau coba kita cek di intraday ya, terakhir view saya itu malah inverted head and shoulder. Walaupun agak kurang rapih, tapi ini adalah shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan. Volumenya pun juga masih bagus. Seperti itu. Ya, satu hal yang bisa kita lihat adalah di area 1000. Ini si ESA bayarnya kuat. Jadi saya rasa selama nggak jebol 1000, si ESA masih bagus. Tapi kalau dia jebol dari 1000, ya dia mungkin bakal retrace agak lumayan juga. Seperti itu. Untuk resisten di sini tadi sekitar 1120. Ya mungkin dari 1100 lah udah jadi resistennya si ESA. Dari 1100 sampai 1150 itu adalah resisten dari si ESA. Ini biasanya area kuat yang di respect. Kalau di break saya rasa ini bakal cakep. Seperti itu. Nih ya. Mungkin dia mau bikin ascending bisa juga 1, 2, 3 atau 1, 2 breakout gitu bisa juga. Yang jelas bisa dilihat area tadi sekitar 1100 sampai 1150. Kalau bisa breakout harusnya cakep, tapi kalau gagal break ya bakal retrace dulu. Untuk support terdekat di area 1065, nextnya ada di area 1000 dan itu harusnya kuat. Baru di area 920. Dilihat dalamnya juga cukup menarik, RFPD, KZ, CS terjadi akumulasi juga. Yang value-nya besar bahkan cuman YP ke atas. Untuk ke bawahnya ini kecil-kecil tuh. Dan ya, dia juga merespon EMA20. Jadi untuk tren menengahnya dia sudah uptrend dan ada potensi untuk breakout. Yang penting batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.